Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Awal Fatih Firmansyah dari 12 IPA 3, nomor absen 15, ingin mempresentasikan tentang sel volta. Yang lebih rinci lagi yaitu tentang baterai alkalin. Nah, jadi apa sih itu sel volta? Nah, sel volta ini atau yang disebut juga dengan sel galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel volta itu dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Nah, selanjutnya, ini susunan dari sel volta. Jadi sel volta itu secara umumnya tersusun dari yang pertama itu dari anode. Nah, anode itu elektrode tempat terjadinya oksidasi. Nah, ini anode yang di kiri. Bentar ya, saya pakai pen. Nah, ini anode yang di kiri. Nah, lalu yang kedua ada katode, yaitu elektrode tempat terjadi reduksi yang ini. Lalu ada elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Nah, lalu ada rangkaian luar, yaitu konduktor yang menghubungkan anode dan katode. Nah, yang terakhir yaitu ada jembatan garam, yang ini. Nah, jembatan garam itu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Nah, jembatan garam ini yang memungkinkan lewatnya aliran ion. Oke, jadi lanjut. Uh, Baterai, kita masuk ke contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ingin saya jelaskan itu di sini baterai atau sel kering. Nah, sel Leclanche ditemukan oleh insinyur Prancis Georges Leclanche pada tahun 18 pada yang lahir pada tahun 1839 dan wafat pada tahun 1882. Nah, ini ditemukan lebih dari 100 tahun lalu. Berbagai usaha peningkatan telah dilakukan sejak itu, tetapi yang mengejutkan adalah desain awal tetap dipertahankan, yaitu sel kering mangan. Nah, sel kering mangan ini terdiri dari bungkus dalam zinc sebagai elektroda negatif, batang karbon atau grafit sebagai elektroda positif, dan pasta MnO2 dan NH4Cl yang berperan sebagai larutan elektrolit. Nah, lalu apa itu baterai alkalin? Nah, dinamakan baterai alkalin karena elektrolitnya bersifat alkali atau basa, bukan asam. Nah, nama alkalin diambil dari bahan kimia yang digunakan dalam baterai, yaitu elektrolit basa kalium klorida. Nah, baterai alkalin ini merupakan jenis baterai yang paling modern, diperkenalkan pertama kali pada tahun 1960. Baterai ini merupakan penyempurnaan dari baterai biasa karena mempunyai potensial yang relatif tetap dengan waktu penggunaan lebih awet. Nah, baterai alkalin modern ini masih menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama dengan tumpukan volta, yaitu menggunakan dua jenis logam yang dipisahkan oleh cairan yang melalukan listrik, disertai dengan terminal negatif dan positif. Nah, ini komponen dari baterai alkalin. Nah, yang pertama itu ada anoda. Nah, anoda ini elektroda bisa berupa logam maupun penghantar listrik lain pada sel elektrokimia yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir ke dalamnya. Ini ya anoda di bagian sini. Ntar saya pen. Anodanya di bagian sini. Lalu ada elektroda. Nah, elektroda ini kebalikan dari anoda. Katoda adalah elektroda dalam sel elektrokimia yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir keluar darinya. Lalu pasta. Pasta ini merupakan elektrolit atau mediasi penghantar. Nah, ini reaksi baterai alkalin ya. Jadi reaksi baterai alkalin itu katodanya itu 2NH4+ ditambah dengan 2MnO2 ditambah dengan 2 elektrolit menjadi Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah H2O. Nah, sedangkan anodanya itu Zn menjadi Zn2+ dan 2 elektrolit min. Reaksi sel. Nah, reaksi selnya ini 2NH4+ ditambah 2MnO2 ditambah Zn menjadi
Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah H2O dan ditambah Zn2+. Nah, karena penggunaan baterai alkalin ini sangat banyak di dunia modern seperti di dalam kamera, baterai remote dan lain-lain, itu sudah pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu yang pertama, pada pembebanan yang tinggi dan terus-menerus mampu memberikan umur pelayanan 2-10 kali pemakaian dari sel Leclanche. Nah, lalu yang kedua, sangat baik dioperasikan pada temperatur rendah sampai dengan negatif 25 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, baterai yang sering digunakan adalah zinc alkalin manganese oksid yang memberikan daya lebih per penggunaannya dibandingkan baterai sekunder. Zinc alkalin manganese oksid mempunyai umur yang lebih lama. Nah, lalu yang ketiga itu yang keempat yaitu tahan terhadap beban berat seperti over discharge dan tahan lama. Nah, kekurangannya ini ada juga beberapa kekurangan. Nah, yang pertama itu baterai alkalin ini hanya sekali pakai. Lalu densitas energinya rendah. Lalu agak sulit untuk diproduksi massal. Lalu yang terakhir yaitu biaya metal yang digunakan untuk elektrod sangat mahal. Sekian dan terima kasih.